Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Salim, dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palu. Home base saya saat ini adalah di program studi informatika. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah pengantar basis data. Kode mata kuliahnya adalah IN 234, jumlah SKS-nya adalah 3, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan di semester 2 dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi informatika. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep fundamental sistem basis data, bagaimana mengembangkan basis data, mendesain basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, merancang basis data dengan model data, model R, dan model relasional. Kemudian SQL dan basis data relasional, desain basis data relasional atau normalisasi, keamanan dan integritas basis data, arsitektur sistem basis data, transaksi, konkurensi dalam basis data, serta sistem pemulihan dari kerusakan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi. Yang kedua, mampu mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep-konsep dasar komputer yang dibutuhkan dalam merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi. Dan yang keempat, dapat berkarya dengan perilaku dan etika sesuai bidang keprofesian teknologi informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang konsep-konsep fundamental yang berkaitan dengan desain, penggunaan, dan implementasi sistem basis data. Yang kedua, mampu mendesain, mengimplementasikan basis data sesuai dengan kebutuhan pengguna, di mana database merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem informasi. Berikut ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah pengantar basis data. Jumlah tatap mukanya adalah sebanyak 16 tatap muka, di mana terdiri dari 14 tatap muka untuk teori dan ditambah praktikum, dan 2 tatap muka untuk kegiatan asesmen akhir. Berikut ini saya jelaskan materi pembelajaran yang bersumber dari RPS. Untuk pertemuan pertama, materi pembelajarannya adalah: pertama, ruang lingkup mengenai mata kuliah yang diajarkan. Yang kedua, sejarah kemunculan basis data. Yang ketiga, perbedaan sistem basis data, sistem file tradisional dengan sistem file basis data, perbedaan file tradisional dengan sistem file basis data dan keterbatasannya. Yang keempat,
konsep dasar basis data dan istilah-istilah dasar komponen basis data. Yang kelima, keuntungan dan kerugian menggunakan basis data, dan berikutnya pengguna basis data. Sub CPMK yang dibebankan pada pertemuan yang pertama ini, pertama adalah mahasiswa dapat memahami kontrak perkuliahan. Mahasiswa dapat memahami konsep perkuliahan dan mata kuliah secara umum. Berikutnya, mahasiswa dapat mengetahui secara umum gambaran mata kuliah basis data. Berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara file tradisional dan file manajemen basis data. Yang berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari basis data dan istilah yang termasuk ada di dalamnya. Berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian apabila menggunakan file manajemen basis data. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menyebutkan para pengguna basis data. Pertemuan kedua, materi pembelajarannya adalah lingkungan dan pengembangan basis data. Submaterinya pertama adalah arsitektur basis data, yang kedua adalah data independen, yang ketiga adalah konsep database management system, fungsi DBMS, dan bahasa yang digunakan dalam DBMS. Yang keempat, model data yang terdiri dari model data berbasis objek, berbasis rekor, dan konseptual atau fisik. Sub CPMK dalam pertemuan yang kedua ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tingkat arsitektur basis data. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep independen, komponen DBMS, fungsi DBMS, serta mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan model data berbasis objek, model data berbasis rekor, dan model data konseptual. Berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan isi dari data dictionary. Yang berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan arsitektur dari database management system multi-use. Untuk pertemuan 3 dan 4, materi pokok pembahasannya adalah model basis data. Materinya adalah entitas relasional, konsep dasar, model IR, entitas dan atribut, relasi, entity relationship diagram, dan ketujuh adalah aturan bisnis. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar basis data. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep model entitas relasional. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan entitas dan atribut. Berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dari ERD. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan aturan bisnis dalam database. Berikutnya, untuk pertemuan kelima, materi pokok bahasannya adalah model data relasional. Sub pokok bahasannya adalah pengertian model relasional, contoh tabel-tabel dan keterhubungannya. Yang kedua, keuntungan model relasional. Yang ketiga, istilah-istilah dalam model relasional. Yang berikutnya, relational key, kemudian relational integrity, dan bahasa pada model relasional. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian model data relasional dan istilah-istilah dalam model data relasional. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan keuntungan penggunaan model data relasional. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan pada model data relasional. Untuk pertemuan 6 dan 7, sub pokok bahasannya adalah alat bantu perancangan basis data yang terdiri dari ERD,
Entity Relationship Diagram. Sub CPMK-nya, mahasiswa dapat menjelaskan simbol dan istilah yang digunakan dalam model ER atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua, mahasiswa dapat mentransformasikan model ER ke dalam bentuk relasional. Yang ketiga, mahasiswa dapat merancang basis data dengan menggunakan model ER. Kedelapan, akan dilakukan evaluasi tengah semester berupa asesmen pemberian soal ujian ya, untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dari materi pertama sampai materi ke-7. Untuk pertemuan 9 dan 10, materi pokok bahasannya adalah normalisasi. Di sini akan dibahas tentang konsep dasar normalisasi, proses normalisasi, dan studi kasus. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan normalisasi. Kedua, mahasiswa dapat merancang basis data melalui tahapan normalisasi. Untuk pertemuan ke-11 dan 13, materinya adalah Structure Query Language atau SQL, submaterinya adalah pengenalan SQL, pengelompokan perintah SQL yang terdiri dari DDL, DML, dan DCL. Sub CPMK-nya, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan tentang dan pengelompokan perintah SQL. Mahasiswa dapat membangun dan memanipulasi data dengan menggunakan SQL. Mahasiswa dapat mengetahui perintah-perintah SQL yang dihubungkan dengan bahasa pemrograman. Mahasiswa akan menerapkan ekspresi SQL, create, drop, alter, insert, update, dan delete. Mahasiswa dapat menerapkan ekspresi SQL dalam kasus nyata. Untuk pertemuan 14 dan 15, lanjutan materinya adalah manajemen basis data. Submaterinya adalah pemulihan, pengamanan, integritas, dan konkuren. Studi kasusnya bisa pemulihan, pengamanan integritas maupun konkurensi. CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengamanan dan proteksi data. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Selama 16 tatap muka, materi-materi yang menjadi pokok bahasannya adalah yang pertama, pengantar basis data. Di sini dibicarakan kontrak kuliah, RPS, dan konsep basis data. Yang kedua adalah lingkungan dan pengembangan basis data. Yang keempat, model basis data. Yang ketiga, model basis data. Yang keempat, model data relasional. Yang kelima adalah normalisasi. Yang keenam adalah Structure Query Language atau SQL. Yang terakhir adalah manajemen basis data. Daftar pustaka yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah pertama, Introduction to Database System. Yang kedua adalah Fundamental of Database System. Yang ketiga adalah Database System, Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Yang terakhir adalah Database System Concept. Kemudian sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan mata kuliah pengantar basis data ini adalah dilakukan secara hibrid, yaitu daring dan luring. Jumlah SKS-nya adalah ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jumlah total pertemuan adalah 16 tatap muka. Ujian tengah semester atau UTS di tatap muka ke-8, kemudian ujian akhir semester atau UAS di TM ke tatap muka ke-16. Untuk pembelajaran,
Saya menggunakan hybrid learning. Yang pertama daring menggunakan LMS, yaitu dengan menggunakan Spada Unismu Palu ACID. Kemudian luring adalah pertemuan tatap muka di kelas maupun di laboratorium. Ya. Untuk kuliah daring digunakan menggunakan dua metode, yaitu asinkronous dan sinkronous, menggunakan LMS dan Peak Blue Button. Untuk kuis, tujuannya adalah untuk melihat tingkat kemampuan manusia, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibawakan dalam setiap pertemuan. Kemudian tugas adalah untuk memberikan kemampuan tambahan bagi manusia dalam mengelaborasi dan meningkatkan pengetahuan tentang materi yang diajarkan di kelas maupun lewat daring. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar basis data ini, pertama adalah ceramah, kemudian tanya jawab atau diskusi, project based learning. Nah, kemudian untuk interaksi mahasiswa dan dosen, kami lakukan lewat WA group dan Telegram group. Grup ini tujuannya adalah untuk menyaring saran, pendapat mahasiswa, sekaligus media interaktif untuk bertukar informasi dengan mahasiswa, baik tentang tugas, informasi lain yang berkaitan dengan masalah perkuliahan dan lain sebagainya. Kemudian interaksi berikutnya adalah melalui learning management system, di mana kami di Universitas Muhammadiyah Palu itu memiliki LMS sendiri dengan alamat URL adalah spada.unismu palu ACID. Kemudian interaksi berikutnya adalah interaktif yang bisa kami lakukan ketika perkuliahan berlangsung baik secara daring maupun luring. Berikutnya juga interaksi biasa kami lakukan melalui nomor kontak pribadi saya sendiri sebagai dosen. Jadi ketika mahasiswa ada problem atau masalah yang berkaitan dengan mata kuliah, bisa menghubungi saya lewat nomor pribadi saya. Kemudian untuk penilaian atau asesmen. Asesmen yang kami lakukan untuk pengantar basis data ini ada 5 penilaian dengan masing-masing bobot yang berbeda. Pertama adalah kuis 10%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 20% dan praktikum 25%. Adapun rank penilaiannya adalah 85 sampai 100 itu nilai hurufnya adalah A, 75 sampai 84 adalah B, 60 sampai 74 adalah C, 35 sampai 59 adalah D, kurang dari 34 adalah E. Rank penilaian ini merupakan panduan baku yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu lewat pedoman akademiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Berikut ini kami tampilkan video pembelajaran saya ketika mengajar mata kuliah praktikum di laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang ke-10. Pada minggu yang kemarin Bapak sudah membahas bagaimana membuat tabel, di mana atribut tabel tersebut kita ambil dari tabel lain yang istilah kerennya adalah origin key. Origin key.
atau istilahnya adalah kunci tamu. Atribut yang kita gunakan sebagai kunci adalah atribut yang kita ambil dari tabel lain. Untuk kasus yang kedua hari ini, kita akan melanjutkan studi kasus yang sama, di mana kita akan membuat tabel terakhir di sistem informasi akademik adalah tabel nilai. Ya, tabel nilai. Di mana tabel ini nantinya akan berelasi dengan tabel KRS. Ya. Jadi dia hanya berelasi dengan tabel KRS. Ya, karena nanti tidak mungkin muncul nilai kalau kita belum mata kuliah itu tidak ada di KRS. Jadi kasusnya seperti itu. Ya. Di beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas atau kita sudah membuat beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, kemudian ada tabel dosen, kemudian ada tabel mata kuliah, dan kemarin kita sempat membahas membuat tabel KRS. Nah, di kasus sekarang ini kita akan membuat tabel yang terakhir untuk studi kasus sistem informasi akademik, yaitu tabel nilai, di mana nanti kita akan merelasikannya dengan tabel KRS. Ya. Oke, sekarang Bapak minta kalian membuka server MySQL-nya. Ya. Silakan dibuka lagi. Ya, kita buat itu ya. Ya. Praktikkan untuk fokusnya. Ya, kalau sudah Anda buka server MySQL-nya, silakan Anda buka database yang kita gunakan minggu kemarin aksesnya, yaitu database akademik. Silakan buka. Ya, kemudian silakan tampilkan struktur tabel dari KRS terlebih dahulu sebelum kita membuat tabel nilai. Ya, ada kendala? Adik-adik? Tidak ada ya? Oke, bagus ya. Oke, kita lanjutkan membuat tabel nilai, di mana kita akan merelasikannya dengan tabel KRS. Ya. Oke, dapat tambahkan terlebih dahulu. Tabel nilai. Yang pertama adalah NIM. NIM ini nanti kita relasikan dari tabel KRS. NIM itu datanya karakter. Kemudian mata kuliah. Kemudian NIDN.
Kemudian kita tambahkan nilai dengan itu adalah karakter. Nah, oke. Kemudian kita akan menambahkan pertama adalah primary key ya. Primary key nanti akan menggunakan 3 buah atribut, yaitu name, kode mata kuliah, dan NIDN. Ini akan kita gunakan sebagai primary key. Primary key. Mata kuliah dan NIDN. Kenapa kita menggunakan primary key 3 buah atribut ini adalah tujuannya adalah untuk menghindari data yang double. Jadi ketika name, kode MK dan IDN itu sama persis datanya, maka akan terbawa secara otomatis. Tetapi apabila name-nya sama, kode MK sama, NIDN-nya juga misalnya nanti sama, itu akan dianggap sebagai redundant. Ya, jadi kita menghindari itu. Oke. Berikutnya adalah kita menetapkan kunci tamunya dulu. Menggunakan apa kemarin? Origin. Oke, silakan coba. Ya. Oke, kemudian gunakan reference. Referensinya adalah KRS, di mana kita relasinya adalah menggunakan ini. Oke, berikutnya adalah membuat prediksi yang kedua. Kemudian prediksi yang ketiga. Ya, kurang lebih seperti ini scriptnya ya. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Ya, apa yang terjadi? Errornya adalah 14 10 4 6. Apa kesalahannya kira-kira ini? Apa kira-kira errornya?
Ini ada sudah perintahnya. Hah? Ya, database belum ditentukan. Nah, jadi istilahnya berarti tadi Bapak belum sempat membuka database-nya. Nah, ini beritanya. Karena di sini no database active, berarti kita belum memilih database sebagai tempat kita membuat tabel ini nilai. Oke. Nah sekarang kita buka kembali database-nya, kita panggil ulang use ini akademik ya, ini nama database-nya. Oke, sekarang kita sudah buka database-nya. Kemudian kita kembali panggil perintah pembuatan tabel tadi. Ya. Kita kembali. Ya. Di sini kita lihat ada lagi muncul level 1. Cannot create table DB Academic tabel nilai yang origin key constraint is incorrect format. Ya. Formatnya tidak mendukung. Oke, kita lihat di sini ternyata ada perbedaan kode yang kita query dengan atribut yang ada di tabel KRS. Jadi inilah faktor errornya tadi. Ya, ini kita harus mengubahnya. Kode ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ini kan. Ya, kita coba yang ini. Oke, kita berhasil ya. Ya. Jadi query-nya oke. Kita berhasil kita buat. Jadi sebenarnya tadi jadi kita selalu ingat bahwa ketika kita membuat sebuah relasi antar tabel, maka yang perlu sangat diperhatikan adalah kita harus mengecek atributnya dulu, ya, atributnya dulu sehingga atribut yang kita tulis nanti di query itu sesuai dengan atribut yang ada di tabel asalnya untuk menghindari kesalahan. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil membuat tabel nilai yang kita relasikan dari tabel KRS. Oke.
Ya, ada yang bertanya tentang materi WMI yang kita gunakan hari ini. Sudah paham semua? Ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ya, supaya ke depan kalau ada kasus-kasus kesalahan, kita belajar dari kesalahan yang ada. Anda tidak akan pernah menjadi lebih baik, misalnya, ya. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah error dan itu Anda bisa memperbaikinya, itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Karena apabila kita melakukan sebuah praktek tanpa ada kesalahan, nanti tentunya ketika kesalahan itu Anda dapat, Anda akan kebingungan. Jadi ingat error-errornya, apa penyebab errornya harus kita ketahui. Ya, berikutnya setelah kita berhasil membuat tabel yang terakhir untuk proyek akademik ini, tentu berikutnya adalah kita masuk ke materi DML, yaitu apa kemarin DML? Data Manipulation Language. Beberapa perintah DML yang akan kita bahas nantinya adalah, pertama adalah perintah insert. Insert ini kemarin untuk input atau memasukkan data. Oke. Kemudian berikutnya adalah perintah select. Select adalah untuk menampilkan data dari sebuah tabel. Ya, di pertemuan minggu yang kemarin Bapak sempat mencontohkan bagaimana cara mengisi sebuah tabel. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan, misalnya kita akan mengisi tabel KRS. Tabel KRS, di mana kemarin tabel KRS itu berelasi dengan tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, dan tabel dosen. Nah, sekarang kemarin kita sudah membuat relasi di tabel KRS. Nah, sekarang kita akan mempraktikkannya, relasi tersebut apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Contoh misalnya nanti kita akan mencoba mengisi tabel KRS dengan data yang belum ada di tabel mahasiswa. Apa yang terjadi? Kita lihat apakah relasinya berjalan baik atau tidak. Oke, sekarang coba tampilkan dulu data yang ada di tabel maksudnya Bapak tabel mahasiswa. Silakan coba tampilkan data yang ada di tabel mahasiswa. Oke, ini ada 8 rekod, ya, ada 8 baris, 8 rekod data yang ada di tabel mahasiswa. Nah, sekarang dari mudasir sampai salsabila ada 8 rekod. Nah, ini siapa yang bermateri ya? Jadi ini ada 8 rekod. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisi tabel KRS. Misalnya, sekarang kita akan mencoba menginputkan
name mudasir di inputan kayak kemudian kita lihat juga apa perintahnya kemarin, insert. Ntar kita lihat dulu bahwa kita lihat dulu data dari maka lihat ini maka lihat ini Bapak klikkan fontnya supaya kelihatan ya. Oke, kemudian yang terakhir kita tampilkan dulu melihat data apa yang ada di tabel dosen. Biasanya ada namanya gitu. Dosennya, oke. Nah ini masih empty, masih kosong. Mengisi. Nah sekarang tugas Anda adalah mengisi tabel dosen. Kita lihat dulu tabel dari dosen. Ya, ada kemudian ada nama dosen, pendidikan, agama, Islami, nomor telepon dan alamat. Ya. Untuk contoh, ya kita menggunakan dua rekod tadi dengan terlalu banyak ya. Jadi nanti masukkan saja Bapak di sini untuk dosen, misalnya ini jajan Bapak adalah ini ya, ini 19 07 2 01 ya. Agama juga, nama juga, kemudian nomor telepon ya, nomor telepon, 821 9815 13 13. Alamat singkatannya Palu ya. Kemudian yang berikutnya, data yang kedua adalah masukkan Bapak Ahmad Rizal ya. Ini dianya adalah 16 28 08 76 01. Namanya Anda tahu, pendidikan juga agama, jenis kelamin. Nomor teleponnya adalah 08 567 856. Alamatnya sama Palu ya. Oke, isikan aja dulu.
Ada yang lewat datanya ya. Ingat, sebelum Anda mengisi report, perhatikan dulu struktur data isinya. Tujuannya apa adalah supaya data yang kita input sesuai dengan atribut yang ada kita tabel. Jangan sampai nanti data yang kita input 5 padahal atributnya ada 7. Jadi makanya sebelum Anda mengisi perintah query untuk masukkan data, tampilkan dulu struktur tabelnya. Sudah ada yang berhasil mengisinya? Sudah? Ya, bagus. Silakan ditampilkan data yang ada input tadi. Masih ingat mintanya kan? Ya. Oke, ya. Jadi sudah ada dua report yang ada di tabel doc-nya. Oke ya, oke. Kita tampilkan dulu datanya. Ya. Oke, kita akan lanjut setelah Anda berhasil semua membuat tabelnya. So, dari hasil sudah bisa kan? Ya, silakan dilanjut ya. Ya, ingat
jumlah kolom harus sesuai ya dengan samping ini atau kurang. Jadi perhatikan seperti tabel kayak tabel Alexander ya, supaya tidak terjadi error ketika Anda melakukan proses input data. Ya, sambil menunggu temannya yang lain yang input data, ada pertanyaan lagi tentang lintas ini. Ya, ini baru selek dasar ya, lintas selek dasar yang paling dasar dari query. Nanti salah di pertemuan kelas kita akan bahas lebih dalam lagi tentang lintas selek ini dengan berbagai macam variannya. Ya, siapa berapa orang yang sudah berhasil mengikut data? Ini tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, yang lain silakan diikut. Nah, sambil kita menunggu temannya selesai. Nah, sekarang kasusnya nanti adalah kita akan mengisi tabel kayak tadi di sampel contoh yang pertama nanti adalah kita akan menginput data yang ada semua datanya di setiap tabel, tabel mahasiswa, tabel nilai tabel dosen dan tabel mata semuanya ada. Lalu di kasus kedua nanti kita akan mencoba menginput data di tabel KS, tapi ada data yang tidak ada di salah satu tabel yang berrelasi. Ya. Nah, kasus Anda ini sama seperti yang Bapak bicarakan tadi. Ini ada error column font doesn't match value. Jadi ada ketidakcocokan antara datanya dengan jumlah kolom yang ada. Coba lihat berapa kolomnya, berapa atributnya. Nah, coba hitung datanya. Nah, mana yang tidak ada? Apa yang tidak ada? Perhatikan. NIDN, nama dosen, pendidikan, agama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Apa yang tidak ada? Alamat. Silakan Anda tambahkan alamat. Perintahnya apa kemarin? Menambahkan kolom. Ada masih ingat? Alter ya. Ya, silakan coba. Alter table. Alter table. Ini dosen. Masukkan nama tabelnya. Ini dosen. Kemudian tambahkan kita alamat. Tipenya adalah variabel karakter 50 ya. Karakter 5. Oke, silakan Anda isi lagi tadi. Oke, saya sudah menambahkan kolom, tinggal dipanggil query-nya saya lebih cepat.
Ya, kalau gitu kita lanjutkan sekarang untuk mengisi data KRS. Di mana data yang kita akan gunakan? Ya, untuk mahasiswa kita menggunakan ini ya, data mahasiswa yang ini adalah NIM-nya saudara muda itu berapa? Ya, NIM-nya 21 1 5 ya 422 001. Nah ini ya. Kemudian untuk kode mata kuliah kita lihat dulu kode mata kuliahnya. Kita tampilkan dulu tabel mata kuliah ya. Ya, kita mengambil mata kuliah, kode mata kuliah pengantar basis data yaitu N 234. Oke. Kemudian untuk NIDN kita mengambil data misalnya Bapak ya sebagai dosen pengantar basis data ya. Berarti NIDN-nya adalah 16 17 07 02 01. Ya, silakan isi tabel KRS-nya. Tampilkan dulu struktur tabel KRS-nya ya, sebelum Anda mengisi datanya. Ya, oke. Ya, kita coba isi tabel KRS. Kode mata kuliahnya N 234. Kemudian NIM-nya juga NIM-nya Mas Mudatsir biru dan 2114 kemudian ini dosennya adalah 16 2 0 1. Kita untuk kasus ini kita untuk inputkan satu data dulu ya, satu datanya dulu. Sudah berhasil kan?
cannot as active site or delivery. Nah, ini berarti ada data yang tidak cocok. N234. Berikan perintah select mahasiswa. Ya. Coba masukkan dalam mahasiswa. Sudah benar nggak NIM-nya, dasar yang kita disebutkan? Benar? Salah ya? Nah. Ya, oke tadi sudah saudara Isan sudah mencoba tadi menginput data di mana apanya yang tidak sama tadi? NIM-nya. Nah, NIM-nya ternyata tidak ada di tabel mahasiswa. Datanya tentu akan tertolak karena kita kemarin sudah menggunakan relasi di tabel kaya dengan tabel mahasiswa. Jadi ketika ada data yang tidak ada di tabel mahasiswa, misalnya NIM-nya belum ada, Anda paksakan untuk diikut, maka akan tertolak secara otomatis. Ya, ini NIM-nya udah benar ini atau kurang satu ini? Kurang satu, angka satunya ya. Ya, bagaimana mudah sih? Sudah benar ini NIM-nya? Benar Pak. Benar ya. Oke, kita coba eksekusi ya. Ya oke ya. Berarti sudah berhasil kita menginput. Nah, sekarang kita akan mencoba, tadi sudah kasus ini nggak ada. Nah sekarang Anda coba menginput kode mata kuliah yang tidak ada di tabel mata kuliah. Misalnya yang tidak ada 230 ya. Ya. Oke, coba Anda input kode mata kuliah IN 2330 dengan data yang sama. Yang beda adalah kode mata kuliah. Gunakan IN 230 di mana kode mata kuliah tersebut belum ada di tabel mata kuliah. Silakan dicoba. Ya, IN 230. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Berarti Anda membuat struktur tabel dari KF kemarin dengan prinsip relasi itu sudah berhasil, atau integritas data itu terjamin dengan baik. Jadi ketika data itu tidak ada di tabel sumber, maka ketika Anda mencoba mengukurnya maka akan tertolak secara otomatis. Oke, ini sudah berhasil ya, alhamdulillah. Nah sekarang ada pertanyaan nggak tentang input data yang berasal dari beberapa tabel? Ya. Kalau tidak ada berarti Anda sudah cukup menguasai apa yang kita bahas minggu kemarin dan hari ini. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba menampilkan data dengan perintah select, tapi dengan beberapa jenis perintah, bukan cuma select secara biasa ya. Karena perintah select di query SQL itu sangat beragam dan sangat banyak ya. Jadi semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua.
Ya, saya harapkan Anda lebih giat belajar lagi di rumah ya, karena terus terang bahasa query ini nanti akan Anda pelajari di pertemuan berikutnya. Misalnya ketika Anda belajar bahasa pemrograman PHP, ya, dan lain sebagainya. Yang ini adalah merupakan perintah basic yang harus Anda kuasai sebelum Anda belajar bahasa pemrograman seperti PHP. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.